Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, apakah teman-teman tuh masih bersuka cita selama di rumah? Harusnya sih masih dong ya. Tentu kita semua masih dalam keadaan sukacita dan bersyukur karena kita masih bisa ibadah remaja walaupun ya harus bertatap muka dengan secara virtual ya. Nah, teman-teman, hari ini mari kita bangkit berdiri, kita mau bersukacita dan bersukaria lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau bermazmur bagi nama Tuhan seperti apa yang pemazmur lakukan juga. Mari teman-teman menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Teman-teman boleh duduk kembali. Teman-teman, di remaja kemarin kita bicara soal bagaimana kita perlu menjadi komunitas yang memulihkan sesama dan menjadi pribadi yang mau dipulihkan. Pastinya teman-teman juga ingat ya, bahwa kemarin kita juga diingatkan untuk mencari komunitas yang baik untuk kita, supaya nantinya kita menjadi remaja yang baik dan pribadi yang baik, dengan lingkungan kita yang baik juga. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang komunitas juga nih teman-teman. Tapi kalau kemarin berbicara tentang pemulihan, sekarang kita berbicara tentang rekonsiliatif atau bisa diartikan sebagai mendamaikan. Sebenarnya mirip-mirip dengan tema ibadah yang lalu sih teman-teman. Di hari ini kita akan merenungkan bahwa sebagai remaja kita punya peran penting untuk peduli pada relasi dan hubungan yang ada di sekitar kita. Kita juga diajak untuk menjadi orang yang bisa mendamaikan teman-teman kita ataupun keluarga kita yang keadaannya sedang tidak baik. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita renungkan dulu apakah kita pernah cari aman dalam komunitas kita. Misalnya apabila ada teman yang sedang bertengkar, kita memilih untuk tidak mau ikut campur dan memilih untuk cari aman aja nih. Karena mungkin kita takut akan kehilangan teman atau kita takut segalanya menjadi runyam. Nah, di hari ini selain kita mau ajak teman-teman untuk berani mendamaikan, kita hendak mengakui kesalahan-kesalahan kita yang berasal dari ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan juga ketidakpedulian kita terhadap sekitar kita. Maka dari itu, sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau minta pengampunan terlebih dahulu kepada Tuhan dengan satu lagu yang berjudul Di Muka Tuhan Yesus.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberi nafas kehidupan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami datang kepadamu untuk meminta ampun akan kesalahan kami. Kami terkadang menjadi pribadi yang tidak baik, kami abai dan lalai dengan sekitar kami ya Tuhan. Kami tidak peduli dengan sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami untuk menjadi pribadi yang lebih peduli lagi dengan sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita telah mengakui dosa dan kesalahan kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat yang ketiga sampai keempat. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan juga saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan tanda cinta untuk teman-teman kita. Teman-teman dipersilakan duduk kembali dan kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian Firman Jadi Manusia. Anak-anak remaja yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Om sangat
gembira, sangat senang bahwa mempunyai kesempatan kembali untuk boleh berjumpa dengan anak-anakku semuanya, sekalipun ini kita lakukan melalui media sosial yang ada, melalui daring, tetapi tidak akan mengurangi rasa persekutuan kita bersama di dalam ibadah pada saat ini. Remaja yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam liturgi, pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang oleh-Mu Tuhan kami senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan, sukacita di dalam hidup kami. Iman kami senantiasa tumbuh karena Tuhan menyertai kami. Firman-Mu senantiasa menjadi penolong di dalam kehidupan kami untuk menuntun perjalanan hidup kami, khususnya bagi kami remaja, yang dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan petunjuk daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh lakukan, sekalipun ini dilakukan secara daring. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kami. Dan kami membuka diri kami Tuhan, untuk kami bersama-sama hendak membaca, mendengarkan, dan memahami akan firman Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai pemberita firman Tuhan, biarlah Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Kami para remaja juga boleh benar-benar tertuju kepada firman Tuhan, agar kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Tuhan yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Remaja yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Jika semuanya kita sudah membuka Alkitab atau yang ada di dalam HP kita, mari kita bersama-sama membaca. Perikop kita ini diberi judul Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika mereka keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia yaitu Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang-orang itu akan sembuh." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Remaja yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan satu tema, yaitu komunitas rekonsiliatif. Sekali lagi tema kita adalah komunitas rekonsiliatif. Remaja yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu persis dan mungkin kita ada di dalamnya. Anak-anakku remaja pasti ada di dalam sebuah kelompok yang biasanya kita sebut dengan komunitas. Komunitas di mana lebih dari satu orang berkumpul bersama-sama, membentuk sebuah grup, membentuk sebuah kelompok. Dan biasanya di dalam komunitas itu ada hal-hal yang memang sangat unik dan menjadi kebiasaan daripada komunitas itu. Mereka saling berhubungan karena ada kepentingan bersama, tujuannya sama. Kepentingannya sama, keinginannya sama, mendapatkan sesuatu yang mendatangkan sukacita. Enak rasanya. Contohnya adik-adik pasti punya banyak contoh ya. Dalam ibadah kita sebagai remaja itu adalah salah satu contoh bahwa itu adalah komunitas anak-anak remaja di GKI Parsi Gunung. Di sekolah mungkin kita adalah komunitas anak-anak SMP kelas 3A misalnya. SMA kelas 2 IPA misalnya. Bahkan ada kelompok-kelompok komunitas yang lainnya di luar lingkungan formal seperti gereja dan sekolah. Misalnya ada juga komunitas, mungkin adik-adik nggak termasuk ya, geng motor misalnya, itu satu komunitas. Tetapi intinya adalah komunitas itu memerlukan sesuatu, kepentingan bersama, punya tujuan yang sama. Dan paling tidak kita mendapatkan sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi diri kita sendiri. Bukan hanya buat orang lain, tetapi juga buat kita untuk semua anggota yang ada di komunitas itu. Remaja yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau komunitas di remaja GKI Parsi Gunung, bagaimana kita membina komunitas yang ada seperti itu? Om jadi teringat kalau setiap diminta untuk membawa firman Tuhan di kebaktian atau ibadah remaja, Om selalu teringat masa dulu, masa remaja. Ya kira-kira berapa tahun ya, 40-an tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. 40 tahun lebih lah, kurang dari 50 tahun. Di mana masa-masa remaja itu khususnya remaja di gereja. Om mau share sesuatu, hal yang berkaitan dengan komunitas ini dan berbicara tentang tema kita saat ini. Waktu itu dulu Om remaja itu masuk di dalam komisi remaja di salah satu gereja, GKI juga di Romangun, di mana gereja itu adalah gereja yang masih kecil. Saya mulai ketika gereja itu belum dewasa, tahun 76 mungkin atau 1977. Saya masih SMA. Sampai kepada saya mahasiswa, bahkan mungkin menjelang mau bekerja. Nah, di dalam komunitas ini, di dalam remaja GKI ini, di salah satu jemaat ini juga termasuk, karena gereja kecil masih tergabung dengan pemudanya, anggotanya tidak lebih dari 30 orang. Namun kami merasakan sebuah persekutuan yang enak sekali rasanya. Kebersamaan yang enak sekali, karena kami pada saat itu sangat didukung oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami sangat merasa baik, indah, penuh dengan sukacita, seiring dengan pertumbuhan jemaat yang menuju bajem, ya bakal jemaat menjadi dewasa pada saat itu. Kami didukung, sangat didukung oleh majelis jemaat, penatua lah tentunya kalau saat ini, juga oleh pendeta yang kebetulan pendetanya waktu itu masih muda. Jadi komunikasinya kita, hubungan kita sangat baik. Sehingga kami sangat merasa senang sekali sebagai remaja atau pemuda pada saat itu. Kami banyak kegiatan yang kami lakukan. Retreat itu setahun sekali kami lakukan. Atau camp. Dan itu biasanya dilakukan di ruang terbuka juga di dalam tempat-tempat tertutup. Tapi kami sangat merasakan keindahan. Sampai pada saatnya di mana kami bertumbuh, ya, berkembang menjadi orang-orang yang mulai bekerja,
Bahkan mungkin ada yang sudah mulai menikah, ada yang pernah tempat tinggal, ada yang pindah ke gereja yang lain. Contohnya Om akhirnya terdampar di GKI Palsi Gunung. Memang sih sesudah menikah baru terdampar di sini. Tetapi situasi pada saat itu menjadikan komunikasi kami menjadi terpecah. Bahkan ada di antara kami, banyak di antara kami yang kehilangan hubungan dan kontak. Walaupun kadang-kadang 1-2 masih suka telepon-teleponan, belum ada WhatsApp lah pada saat itu. HP juga kita belum punya, masih sangat terbatas pada saat itu. Jadi telepon Telkom lah yang ada di rumah, telepon rumah yang biasanya benar-benar kami pakai untuk kalau ada kepentingan. Ya, nggak seperti sekarang dikit-dikit WhatsApp gitu ya. Sangat, atau lewat medsos yang lain, FB lah, lewat IG lah dan sebagainya gitu, gampang sekali. Kami belum pada saat itu. Sehingga kami pada periode itu adalah benar-benar terpisah dan tidak merasakan relasi hubungan yang baik yang pernah kami alami. Jadi ini adalah sebuah periode di mana kami terpisah, tercerai-berai satu dengan yang lain. Tapi bersyukur beberapa tahun yang lalu komunitas kami ini mulai kembali berhubungan karena ada WA ya, ada IG dan sebagainya begitu ya. Telepon sudah gampang, SMS sudah lewat lah, WA paling gampang. Beberapa ex-anggota komunitas ini menjalin hubungan kembali. Lalu kemudian kami mulai janjian kumpul. Entah itu ngobrol-ngobrol aja, tapi paling nggak makan-makan lah di satu tempat, bahkan di rumah begitu ya. Dan kadang-kadang kami pergi jalan bersama ke satu tempat. Kami pernah ke Sukabumi begitu, menginap beberapa hari. Namun hal ini hanya temporer kalau misalnya kita lagi ingat begitu ya. Atau ada yang mengajak gitu, ayo gitu ya. Tapi tidak rutin kita lakukan. Belum ada sesuatu yang kembali benar-benar merasakan satu persekutuan, merasakan sesuatu yang indah, kebersamaan pada saat itu. Tapi bersyukur sekali lagi bahwa komunitas kami secara serius mulai kami rasakan dalam 2 tahun terakhir ini. 2-3 tahun terakhir ini. Diawali yang pertama tahun 2019. Kami sepakat untuk mengunjungi sebuah panti asuhan yang ada di Bekasi. Kami menggalang dana, kami mengumpulkan sembako, kami membuat acara dan datang berkunjung, membuat suasana anak-anak panti asuhan pada saat itu. Dan dari situ kemudian kami merasakan sebuah kebersamaan yang indah. Kedua, tahun 2020, kami dari komunitas ini ada beberapa orang dari anggota komunitas ini yang dalam satu keluarga ketika pandemi ini di tahun 2020 terpapar. Dalam satu keluarga itu ada 9 orang, yang terpapar ada 7 orang. Kami mendapatkan informasi itu dan kami mengikuti dengan baik apa yang terjadi di keluarga mereka. Salah satu teman kami sampai kritis. Dia masuk ke ICCU. Ada beberapa yang masuk di ICCU. Teman yang dekat ini satu benar-benar kritis dan ada koma pada saat itu. Harus dipasang ventilator. Kami sedih. Lalu kami melakukan apa? Setiap minggu kami melakukan doa untuk sahabat kami ini, untuk keluarganya mereka yang 7 orang ini, dan 2 orang yang tidak terpapar. Karena pasti mereka bingung. Lalu kemudian bukan hanya itu, kami juga mengumpulkan dana untuk membantu mereka. Secara rutin kami mengirimkan dana ke keluarganya yang tidak terpapar. Kami mengirimkan makanan, walaupun itu jaraknya jauh. Kami ada yang di Bekasi, ada yang tinggalnya di BSD, ada yang di Bintaro, saya di Palsi Gunung, ada yang masih di Romangun dan sebagainya. Tapi jarak itu tidak mengurangi kerinduan kami untuk membantu mereka. Dan pada akhirnya teman ini bersyukur dia boleh sembuh. Keluarganya yang 7 orang terpapar ini semuanya sembuh. Dan dia sangat bersuka cita untuk itu. Remaja yang kekasih dalam Tuhan Yesus.
situasi itu membuat kami sampai saat ini kembali lagi menjalin sebuah komunitas yang indah. Paling tidak melalui WhatsApp. Sayang memang kami merasa bahwa kami ingin ketemu langsung, tapi pandemi belum memungkinkan untuk itu. Dari situasi kami dulu sangat akrab, lalu kemudian karena tempat, waktu, dan kegiatan memisahkan kami kembali karena sebuah situasi kerinduan, lalu kemudian ada pandemi yang berakibat terpaparnya teman kami, membuat kami kembali menyatu. Pertanyaannya adalah, ketika saya merenungkan pengalaman kami ini, di mana ada masa kami membentuk komunitas yang mengalami kebersamaan begitu sangat baik, indah, dan penuh dengan sukacita. Ada masa di mana kami renggang, hubungan terputus, dan tidak ada komunikasi. Tidak ada yang bisa kami buat, tidak ada yang bisa kami dapat dari kondisi seperti ini. Tetapi ada masa di mana kami benar-benar merasakan perlunya memulihkan hubungan relasi komunitas yang ada itu. Ini yang paling penting, yang saya rasakan pada saat itu. Kalau kita mau belajar dari pengalaman ini, saya mau mengajak kita, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana dan apa kepentingan, kenapa kita harus memulihkan hubungan yang sempat renggang ini, khususnya sebagai umat Kristus, dan apa yang dapat kita belajar dari perikop yang ada. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop atau pembacaan kita tadi berbicara tentang Yesus melakukan penampakan beberapa kali kepada murid-murid mereka, kepada para pengikut mereka. Hal itu terjadi karena adanya proses, adanya kondisi di mana Yesus baru saja mereka mengalami kematian. Dan oleh karena itu kematian Tuhan Yesus ini membawa dampak yang sangat mendalam bagi para murid-murid yang ada pada saat itu. Kematian Tuhan Yesus ini menghancurkan harapan mereka tentang keselamatan yang mereka harapkan, yang mereka rindukan karena adanya penjajahan dari bangsa Romawi pada saat itu. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka membawa harapan yang sangat besar bagi para murid, para pengikut pada saat itu. Namun juga kematian pada saat itu memporak-porandakan kebersamaan dan komunitas yang sudah terbina dengan baik ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka. Kita ingat ya bagaimana Tuhan Yesus memanggil mereka dari tengah-tengah kehidupan mereka. Kebanyakan mereka adalah nelayan, ada di antara mereka pemungut cukai, dan sebagainya dari berbagai kegiatan dan aktivitas mereka. Karena ada harapan bagi mereka. Dan itu membentuk sebuah komunitas yang baik di antara mereka. Dan selanjutnya kematian Tuhan Yesus itu menimbulkan kekecewaan, apatisme, dan ketakutan dari mereka. Karena ada juga kelompok-kelompok yang membenci Tuhan Yesus. Jadi mereka sangat takut kepada mereka. Kondisi seperti ini, kematian ini, membuat sebuah situasi di antara mereka terbagi di dalam kelompok-kelompok, sikap yang berbeda-beda. Paling tidak ada sikap yang kita catat. Yang pertama adalah ada murid atau pengikut yang setia mengikuti peristiwa ketika Yesus ditangkap, disalibkan, lalu kemudian juga dia mati. Tapi itu dilakukan dari jarak-jarak yang jauh. Tidak berani mereka mendekat dari situasi Yesus pada saat itu. Di dalam pasal 15 ayat yang ke-40 itu dikatakan di sana, ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Jadi mereka takut dari jauh mereka. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Kita lihat di dalam pasal yang ke-14 dari Markus ayat yang ke-50, di sana dikatakan bahwa
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi ada yang melarikan diri. Dan kelompok yang ketiga adalah ada yang menyepi, menghindar. Lalu kemudian dalam ketakutan dan kesedihan, mereka menjauh. Tidak berani dekat-dekat dengan Yesus yang ada pada saat itu. Pasal 16 ayat 10b dikatakan di sana. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi mereka pasti mengurung diri dan ya kecewa. Mereka takut larut dalam kesedihan. Remaja yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerapuhan yang terjadi karena pergumulan, karena situasi dan kondisi para murid dan pengikutnya pada saat itu membuat mereka betapa rapuh. Mereka bergumul, mereka mengalami tantangan, mereka mengalami pencobaan. Dan kondisi di mana kejadian ini dapat berpengaruh, bahkan merubah keteguhan hati mereka. Bahasa kita orang Kristen sekarang, kondisi di mana kita bergumul dapat membuat iman kita menjadi goyah. Dampak yang lain adalah bahwa komunitas mereka terganggu, rusak, bahkan terporak-porandakan. Relasi mereka, kebersamaan komunitas mereka menjadi hancur. Tadi ada 3 ya kelompok ya. Ada yang ikut dari jauh, ada yang melarikan diri, ada yang mengurung diri dalam kesedihan, larut dalam kesedihan. Itulah situasi yang kondisi di mana kalau kita juga mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi rapuh. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman mungkin tahu ya, ada mungkin atau merasakan juga sebuah komunitas, lalu kemudian ada yang mengganggu komunitas kita ini, baik dari anggota itu sendiri atau dari luar, lalu kemudian terjadilah ada yang sedih, ada yang nangis, ada yang macam-macam reaksi kita sebagai anggota komunitas ini. Dan kondisi ini banyak kita alami. Kita sebel mungkin dengan teman-teman kita. Mungkin kita nggak setuju dengan apa yang biasanya kita sangat enak begitu, tiba-tiba menjadi nggak enak, yang membuat kondisi ini menjadi tidak baik. Hal yang lain mungkin contoh yang sangat atau kita alami saat ini adalah pandemi ini. Ketika pandemi ini terjadi, kita benar-benar dijauhkan dari komunitas kita sebelumnya. Kita lebih banyak di rumah, jarang keluar karena takut dengan virus. Persekutuan dan ibadah kita pun tidak kita lakukan lagi. Mungkin ada kali teman-teman kita yang baru ya, yang dulu tidak pernah merasakan ketika di ruang Korintus begitu, ikut beribadah bersama-sama, tapi sekarang sudah ikut serta. Atau bahkan ada yang hilang ya, yang sudah juga, nggak enak ikut kebaktian daring, lalu kemudian malas-malasan begitu. Ini menjauhkan kita satu dengan yang lain. Dalam ilustrasi atau dalam pengalaman Om tadi di GKI yang ada di Romangun, Om juga, komunitas kami juga mengalami itu. Kami berpindah tempat, kami kemana-mana, tidak lagi satu, lalu kemudian bekerja, yang menikah, lalu kemudian juga terpisah. Ini yang membuat kami tidak lagi solid, tidak lagi bersama-sama. Remaja yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kita, kembali ke perikop kita, bersyukur bahwa kondisi ini tidak berlangsung lama. Murid-murid tidak berlangsung lama. Sekalipun itu juga tetap ada sebuah proses yang mereka alami. Yaitulah bahwa kehadiran Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Tidak lama ini, tentu relatif. Karena ini rencana Tuhan. Dan cepat ini didapatkan oleh para murid. Dari kondisi mereka yang terpisah, tercerai-berai dalam ketidakpastian, Allah sendiri yang datang di dalam diri mereka, dalam kelompok-kelompok kecil mereka dari komunitas yang besar ini. Ya. Lalu kemudian mereka melihat pengalaman ini. Nanti kita akan lihat penampakan itu yang Tuhan datang itu dalam bentuk bagaimana saja. Dan penampakan ini, Tuhan sendiri yang datang memulihkan, Allah sendiri yang tujuannya adalah melakukan sebuah tindakan supaya
murid-murid ini, pengikutnya ini boleh menjalin komunitas yang baik. Bahasa kerennya itulah yang disebut dengan rekonsiliasi. Tuhan sendiri yang membuat rekonsiliasi di antara mereka dengan kehadirannya, dengan penampakannya. Apa sih Om rekonsiliasi itu ya? Rekonsiliasi kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata rekonsiliasi itu ada beberapa maknanya. Yang mencakup dengan tema kita ini adalah berarti rekonsiliasi perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Perbuatan yang menyelesaikan perbedaan. Jadi yang tadinya ada sesuatu kebersamaan, hubungan yang baik, persahabatan yang baik, komunitas yang baik, tercerai-berai, dipulihkan kembali. Itulah rekonsiliasi. Tujuan rekonsiliasi ini adalah untuk memberikan agar komunitas ini dapat berjalan kembali sesuai dengan tugas, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tujuan dan kebersamaan di dalam komunitas itu. Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid pada saat ini? Pada saat itu, Tuhan memerlukan, dan kenapa Tuhan memerlukan rekonsiliasi di antara mereka? Karena ada satu tugas khusus yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Yaitulah bahwa mereka akan diberikan tugas khusus sebagai pengikut untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil yang dimaksud di sini di dalam ayat yang ke-15. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya, menciptakan sebuah sukacita damai sejahtera, makanya dikatakan makhluk. Bukan hanya kepada manusia, tapi seluruh makhluk. Artinya bahwa tugas kita memberitakan Injil adalah adanya sukacita damai sejahtera di antara makhluk yang lain. Terhadap alam, terhadap manusia, sesama, alam, ciptaan Tuhan semuanya. Itulah tugas kita. Untuk kita bersama-sama menciptakan, menjaga agar ada sukacita di tengah-tengah kita berada. Remaja yang kekasih, penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tadi saya katakan merupakan proses rekonsiliasi itu sendiri. Dan Yesus datang di tengah-tengah murid-muridnya dalam beberapa kali penampakan. Ada 3 kali paling tidak yang dicatat melalui perikop. Walaupun beberapa kali yang lain, di dalam Injil yang lain ada cerita juga penampakan. Pertama, Yesus datang kepada Maria Magdalena. Di dalam ayat yang ke-11 tadi, Yesus datang kepada Maria Magdalena. Tetapi ketika Maria Magdalena menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit, murid-murid yang lain tidak percaya. Yang kedua, Yesus datang kepada 2 orang murid dalam perjalanan keluar kota. Ayat yang ke-13, mereka pergi dalam perjalanan keluar kota. Tetapi ketika kedua orang itu kembali menceritakan kepada para teman-temannya, mereka pun juga tidak percaya. Kepada murid-muridnya yang sedang makan, akhirnya Yesus datang. Dia sendiri yang datang dan hadir untuk menceritakan bahwa lihatlah aku telah bangkit. Sekaligus juga Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan itu. Sekaligus memberikan pengertian dan kepastian bahwa dia memang sudah bangkit. Dia adalah benar-benar Tuhan yang datang menyelamatkan dan memberikan kekuatan ketika mereka berada di dalam pergumulan dan ketidakpastian yang ada. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita pada saat ini, pada hari ini, tentang perlunya rekonsiliasi itu kita jaga di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kondisi yang dialami oleh para murid dan pengikut pada saat itu bisa juga, bahkan sedang terjadi mungkin di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Kehidupan kita sehari-hari. Bahkan juga mungkin terjadi dalam persekutuan
kita saat ini. Tadi Om sudah memberikan contoh bagaimana dampak daripada pandemi ini yang benar-benar menjauhkan kita, merenggangkan kita, secara fisik tidak bertemu kita. Dan juga ada kondisi-kondisi di mana mungkin dalam sebuah komunitas kita mengalami sebuah kekecewaan karena adanya konflik yang mengakibatkan pecahnya relasi, hubungan di dalam komunitas kita itu, di dalam persekutuan yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Oleh karena itu, berbahagialah kita bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita, yang memberikan kekuatan, dan ketika kita datang kepadanya, ini yang paling penting. Kita datang dalam situasi kondisi seperti ini, berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan hadir juga di tengah-tengah kita, seperti Yesus yang hadir di tengah-tengah kondisi para murid dan pengikutnya pada saat itu. Dan ketika itulah pasti Yesus akan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Oleh karena itu, mari kita mengingat dan merenungkan apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah jikalau kita juga mengalami hal seperti ini. Bahwa sebagai bagian dari umat Tuhan ada satu tugas khusus yang diberikan kepada kita. Tugas khusus untuk mendatangkan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah orang lain, sesama kita, dan di tengah-tengah makhluk yang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Di samping mengasihi, bukan hanya orang tua, saudara-saudara kita, kekasih kita, bagi yang sudah punya kekasih ya. Tetapi juga bagi sesama kita, orang yang lain. Teman sekolah, teman-teman bermain kita, atau siapapun itu. Kita wajib untuk mendatangkan sukacita. Itulah tugas pemberitaan Injil yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Juga tugas kita mendatangkan damai sejahtera bagi makhluk yang lain, mengasihi makhluk yang lain, merawat ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan yang ada, dan sebagainya. Itulah tugas kita hadir di tengah-tengah dunia ini, agar dunia ini juga merasakan sukacita. Yang kedua adalah bahwa Tuhan Yesus juga telah menyatukan kembali murid dan pengikut-pengikutnya. Itu adalah sebuah tindakan rekonsiliatif. Tindakan yang dilakukan untuk tujuan didapatkannya rekonsiliasi. Hubungan yang kembali baik di antara mereka yang terpecah-pecah pada saat itu akibat situasi dan kondisi. Karena itu semangat rekonsiliasi ini harus juga selalu kita jaga melalui sikap dan tindakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi tujuannya adalah agar komunitas kebersamaan kita ini selalu terjaga. Itulah tugas kita. Kembali kepada pengalaman Om tadi, dalam tahap ketiga ketika kami sudah sadar untuk kembali melakukan rekonsiliasi tadi, lalu ada tindakan kami mendatangi panti asuhan, kami mengumpulkan dana, kami lalu kemudian juga memperhatikan saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus corona pada saat itu. Dan mungkin harusnya tidak berhenti sekarang. Kami sangat rindu untuk melakukan itu. Itulah sebenarnya sebagai remaja GKI Palsi Gunung saat ini. Kita seharusnya menjaga rekonsiliasi secara terus-menerus. Kita harus menjaga komunitas kita. Jangan kita karena sekarang ini enak gitu ya, sering ketemu gitu. Lalu lama-lama udah gak kenal lagi gitu ya. Saya mengenal banyak senior-senior remaja sekarang ini yang dulu jadi remaja, yang menghilang. Tidak tahu lagi kemana mereka. Tapi satu sisi Om juga senang. Ada juga pemuda jadul GKI Palsi Gunung. Komunitasnya Om sangat tahu, Om ikuti, dan bersyukur mereka sangat bersukacita. Terakhir, ketika ada grupnya mereka, anggota komunitas mereka yang meninggal, atau ada orang tua, ada saudara, mereka benar-benar
menyatakan komunitas itu dan hadir memberikan dukungan. Sekalipun mereka sudah terpisah. Mereka sudah terpisah, ada yang di BSD sana, ada yang di kota wisata, di gereja-gereja, tidak lagi berada di Palsi Gunung. Tetapi juga yang masih tinggal di Palsi Gunung, mereka benar-benar menyatakan komunitas kebersamaan mereka. Semoga kita juga remaja Palsi Gunung saat ini tidak akan terlepas dari komunitas ini. Menjaga itu agar tetap menjadi saksi Tuhan, pemberita Injil melalui tindakannya di masa yang akan datang. Kita harus menjaga komunitas GKI Palsi Gunung saat ini. Sekalipun mungkin satu saat nanti akan dipisahkan oleh tempat, dipisahkan oleh waktu, dipisahkan oleh aktivitas pekerjaan yang berbeda. Tetapi tetap mewujudkan kebersamaannya itu melalui hubungan relasi yang masih tetap akrab untuk mendatangkan sukacita damai sejahtera bagi sesama orang lain, bagi orang tua, bagi om tante yang ada saat ini mungkin masih tetap nanti halo, hehe, begitu dengan om dan tante yang lainnya. Itu adalah sebuah komunitas yang benar-benar terjaga secara baik, mendatangkan sukacita bagi orang yang lain. Remaja yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari masuki kehidupan sehari-hari, tetap menjaga persahabatan, relasi hubungan dengan teman-teman yang ada khususnya di GKI Palsi Gunung, remaja GKI Palsi Gunung, tetapi juga komunitas yang lain. Dan tujuannya itu adalah sebuah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu sebagai pemberita Injil, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang yang lain. Tuhan memberkati anak-anakku sekalian, sekalipun masa pandemi ini, walaupun kita bersyukur ya, sudah ada yang mulai tatap muka dalam pembelajaran walaupun waktunya masih terbatas. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita bersama-sama dengan umat di segala abad dan tempat mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Remaja yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap menjaga komunitas di mana kami berada. Untuk kami boleh mengemban tugas khusus yang Engkau berikan, yaitu pemberitaan Injil yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang. Biar ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan tantangan kehidupan kami yang membuat komunitas kami dapat tercerai-berai Tuhan, Engkau hadir senantiasa menjadi rekonsiliator bagi komunitas kami, sehingga itu boleh berjalan senantiasa dengan baik dalam kasih dan tuntunan Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, dalam doa syafaat ini kami juga datang kepadamu bagi remaja yang pada saat ini mempunyai pergumulan di dalam hidupnya. Mungkin relasi di antara orang tua, dengan saudara-saudara, dengan guru, dengan sahabat-sahabat teman-teman yang lain. Bahkan juga mungkin Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan hadirlah di tengah-tengah pergumulan mereka. Biar Engkau mengangkat dan menguatkan mereka, sehingga mereka boleh tegar dan memasrahkan setiap pergumulan dan persoalan mereka hanya kepada Tuhan.
Kami berdoa juga kepadamu Tuhan untuk keluarga-keluarga remaja, baik itu orang tua dan saudara-saudara. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarga anak-anak remaja ini, agar melalui keluarga ini juga mereka senantiasa bersukacita dan bersyukur untuk kehadiran dan anugerah Tuhan bagi mereka di dalam keluarga ini. Kami berdoa Tuhan, mungkin di antara remaja ada yang sedang sakit Tuhan. Juga mungkin ada di antara keluarga yang lain yang juga sakit, bahkan juga sedang terpapar oleh virus corona. Bapa di surga, hadirlah, kuatkanlah mereka, lawatlah mereka, berkati setiap upaya untuk kesembuhan, dan biarlah Engkau boleh menganugerahkan pemulihan bagi mereka yang sakit. Biarlah juga Tuhan hadir di tengah-tengah tantangan kami pada saat ini, di mana pandemi masih tetap ada. Sekalipun kami bersyukur bahwa yang terpapar pada saat ini semakin menurun. Namun ajar kami tetap waspada Tuhan untuk menjaga melalui protokol kesehatan agar kami tidak terpapar, agar pandemi ini dapat berlalu Tuhan, menjadi endemi yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk upaya kami melalui studi kami. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan ketekunan, kesabaran, kekuatan, agar kami dapat belajar dengan baik untuk masa depan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap cita-cita yang ada dalam diri kami, setiap usaha kami Tuhan, untuk keberhasilan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk para guru kami, agar mereka juga dapat mengajar kami dengan baik, dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, untuk membantu kami di dalam menuntut ilmu yang ada. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk persekutuan remaja di GKI Palesi Gunung. Tuhan, kami terbatas karena adanya pandemi ini. Namun biarlah ya Tuhan, setiap upaya kami untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan kegiatan kebersamaan, Tuhan berkati. Tuhan mendorong kami, mengajak kami untuk kami ikut terlibat di dalam setiap kegiatan yang ada. Bapa di surga, juga gereja kami GKI Palesi Gunung Engkau berkati untuk setiap persekutuan, kegiatan, aktivitas, upaya-upaya yang dilakukan baik oleh majelis jemaat, pendeta dan penatua, maupun juga badan pelayanan termasuk komisi remaja. Tuhan berkati semua rencana-rencana kami Tuhan, agar persekutuan kami bisa semakin baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin kami. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, para pembantu-pembantunya, seluruh aparat pemerintah. Biarlah mereka boleh dengan takut akan Tuhan memerintah dan menjalankan pemerintahan negara kami dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan dunia ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir senantiasa, agar hanya Tuhan yang boleh ditakuti di dalam setiap mengambil keputusan-keputusan, menjalankan setiap kebijakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa dan negara di dunia ini. Bapa di dalam surga, banyak hal Tuhan yang kami mau sampaikan. Engkau melihat hati setiap kami yang mungkin datang kepadamu. Inilah kami Tuhan, jawablah doa-doa kami. Kami berdoa, menaikkan syafaat kami, syukur kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Jadilah
kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya kita memberikan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Teman-teman boleh mengirimnya langsung ke rekening gereja atau langsung ke gereja. Untuk mendasari persembahan kita, dengarlah 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkap syukur kami atas apa yang telah Tuhan berikan juga kepada kami. Pakailah persembahan ini untuk melayani dan menolong sesama kami ya Tuhan. Amin. Teman-teman diundang bangkit berdiri. Kita sudah di ujung peribadahan kita. Mari kita melalui ibadah ini, semoga teman-teman dapat memahami dengan baik mengenai spiritual dalam tiap-tiap orang dan juga diri kita sendiri. Mari kita angkat satu pujian terakhir untuk menutup ibadah kita hari ini yang berjudul Sentuh Hatiku. Ku mencintai segala yang telah terjadi.
Remaja yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mari, firman Tuhan biarlah menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita, agar setiap orang yang ada di sekitar kita boleh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi mereka. Allah hadir setiap saat di dalam setiap tantangan kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, remaja yang kekasih, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.